tindakan pengeroyokan diatur di dalam pasal berapa? Nah, oke, baik teman-teman ya. Mengenai pengeroyokan itu diatur di dalam pasal 170 KUHP ya. Di sana dijelaskan bahwa pengeroyokan itu merupakan perbuatan tindakan yang melanggar hukum, di mana pelakunya itu lebih dari satu orang atau menggunakan tenaga secara bersama-sama, di mana korbannya ini nggak meski hanya orang ya, tetapi juga terhadap barang. Ingat ya, mengenai pasal pengeroyokan itu ya, korbannya nggak meski hanya orang, tetapi juga terhadap barang. Nah, ini saya bacakan bunyi pasalnya mengenai pasal pengeroyokan. Pasal 170 KUHP ayat 1, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Nah, dijelaskan di situ ya, menggunakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Nah, jadi korbannya nggak meski hanya orang atau manusia, tapi juga terhadap barang. Nah, lalu kemudian di ayat 2, yang bersalah diancam butir 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Nah, ancaman pidananya itu ya paling lama 7 tahun. Kalau dengan sengaja, dengan niat menghancurkan barang tersebut. Nah, contoh misalkan ada orang selisih paham, sopir ya di jalanan selisih paham dengan tukang ojek misalkan. Lalu kemudian sopirnya diteriaki maling, lalu kemudian dikejar, mobilnya dirusak, dihancurkan menggunakan alat, menggunakan barang-barang atau benda, dan pelakunya itu lebih dari satu orang, sehingga barang atau mobil tersebut mengalami kerusakan. Maka para pelaku yang terlibat ini dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Nah, pengeroyokan itu nggak mesti hanya terjadi terhadap manusia saja atau orang, tetapi juga terhadap barang. Nah, kalau barangnya sudah rusak, maka siapapun yang melakukan perbuatan tindakan menggunakan tenaga bersama-sama, yaitu dapat dijerat dengan pasal 170 ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mengenai pasal pengeroyokan itu diatur di dalam pasal 170, di mana korbannya nggak meski hanya orang, tetapi juga berlaku terhadap barang. Nah, kalau misalkan ada rumah dilempari, dirusak menggunakan tenaga bersama-sama atau dengan massa yang banyak, maka ya pelakunya itu dapat dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan. Bisa juga mengenai pengerusakan. Nah, itu teman-teman ya kira-kira.